soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Untuk kali ini kita akan belajar tetap di tema 5, subtema 3. Pembelajaran 5 dan 6. Soleh-soleha boleh ikut mempelajari ya ketika sedang Ustazah jelaskan. Untuk ikut membaca ya. Silahkan buka bukunya dan kita pelajari bersama-sama. Nah, soleha, kali ini kita masih di pembelajaran tema 5, subtema 3, tapi pembelajaran 5 yang dimulai dengan pelajaran bahasa Indonesia di halaman 65. Soleha boleh ikut membaca ya dan boleh ikut menggarisbawahi jika menurut soleha itu penting. Oke, kita baca bersama-sama ya. Melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Nah, ini boleh digarisbawahi ya, soleha. Jadi, teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan dapat terjadi di berbagai tempat seperti di rumah, di sekolah, di perpustakaan, atau di tempat bermain. Bahan pembicaraan juga bermacam-macam. Kita dapat mengetahui informasi dari teks percakapan. Sekarang, mari kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalimat pada teks percakapan berikut ada yang belum lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Kalimat yang belum lengkap itu disebut kalimat rumpang. Nah, garis bawahi ya. Kalimat yang belum lengkap disebut kalimat rumpang. Nah, boleh garis bawahi ya. Nah, di sini ada langsung ke ayo berlatih soleha, nanti boleh dikerjakan. Nah, lengkapilah kalimat rumpang pada percakapan berikut dengan kata yang ada dalam kotak. Nanti soleha boleh dibaca nih. Pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum bepergian. Nah, soleha nanti dibaca dan isinya ini yang titik-titik ini ada di sini. Nanti soleha pilih ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman 67 ya, yaitu pelajaran PPKN. Bersatu dalam keberagaman tarian daerah. Kamu sudah pernah belajar bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut membuat Indonesia memiliki keberagaman budaya. Nah, jadi Indonesia itu banyak suku bangsa dan memiliki keberagaman budaya. Keberagaman budaya tersebut misalnya berupa tarian daerah. Nah, kamu mendengar tentang tari kecak dari Bali. Banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menonton pertunjukan tari kecak. Hal itu menunjukkan bahwa keberagaman tari daerah di Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya berupa tarian daerah, kita seharusnya bangga akan tarian tersebut. Semua orang boleh mempelajari tarian daerah kita. Kita juga boleh mempelajari tarian daerah lain. Dan begitu pula kita telah menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nah, maka dari itu kita harus saling menghargai dengan budaya daerah lain. Jangan sampai misalnya mencaci atau menghina ya, karena itu sudah ada dalam keberagaman Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali keberagamannya, budaya, bahasa, suku bangsa. Tari kecak merupakan salah satu tarian daerah yang terkenal hingga ke mancanegara. Ke mancanegara itu maksudnya ke luar negeri ya. Nah, jadi tari kecak itu di luar negeri sana sudah terkenal. Itu yang berasal dari Bali. Nah, soleha, karena banyaknya perbedaan, maka kita harus saling menghargai agar kita
kita bisa bersatu dan tetap rukun. Oke, saudara boleh dibuka halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya kita pelajaran matematika. Di sini tentang penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan masalah tentang penjumlahan 3 pecahan. Ingat, cara penjumlahan 2 pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama juga dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Ayo perhatikan contoh masalah berikut. Jadi, jika misalnya penyebutnya itu sama, maka kita menjumlahkan hanya pembilangnya saja. Ingat, penyebut itu yang berada di mana? Nih, penyebut itu yang ada di bawah ya. Nih, yang di bawah ini disebutnya penyebut. Ini yang di atas disebut pembilang. Nah, di sini ada salah satu contoh ya. Kita baca bersama-sama. Ibu Fitri membeli 1 loyang kue yang terdiri dari 6 potong kue. Dalam 1 loyang terdapat beberapa taburan berbeda. Banyak potongan kue dengan taburan daging ada 1/6 bagian, taburan jamur ada 2/6 bagian, dan taburan ayam 1/6 bagian. Berapa bagian kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam? Penyelesaiannya, jumlah potongan kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam dapat ditentukan dengan penjumlahan berikut. Tadi ada potongan daging 1/6, terus ditambah apalagi potongan jamur 2/6, kemudian ada potongan apalagi ayam 1/6. Karena penyebutnya sama, maka tetap ya, tapi tidak dijumlahkan. Penyebutnya tetap berarti 6. Yang dijumlahkan adalah hanya pembilangnya saja. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4/6. Kemudian di sini ada contoh lainnya. Ustazah sudah menuliskan contoh lainnya. Ayah membelikan pizza sebanyak 1 loyang pizza yang terdiri dari 8 potong pizza. Dalam 1 loyang terdapat beberapa rasa yang berbeda. Banyak potongan pizza dengan taburan keju ada 1/8 bagian, taburan jamur 2/8 bagian, dan taburan sosis 3/8 bagian. Berapa bagian pizza dengan taburan keju, jamur, dan sosis? Sama penjelasannya seperti tadi ya. Jumlah potongan pizza dengan taburan keju, jamur, dan sosis dapat ditentukan dengan penjumlahan berikut. Yang tadi dulu ya, potongan yang taburannya keju dulu, berarti tulis 1/8. Ditambah taburan jamur 2/8, ditambah potongan sosis 3/8. Nah, karena penyebutnya sama, dibiarkan saja ya, tapi kita menghitung yang pembilangnya saja. 1 ditambah 2 ditambah 3. Berapa? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6/8. Seperti itu ya, soleh-soleha. Nanti soleha boleh mengerjakan tugas yang sudah ada di buku paket ya. Selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran 6 halaman 69 dengan pelajaran PPKN. Di sini ada kata saling menolong dalam keberagaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Misalnya membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, kemudian membantu ibu menyiapkan makan malam,
dan membuang sampah pada tempatnya untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Nah, kalau soleh-soleha membantu apa ya di rumah? Bisa soleh-soleha membantu apa, misalnya sudah bangun tidur soleh-soleha kasurnya dirapikan oleh sendiri, atau sudah makan maka piringnya dicuci sendiri. Lebih hebat lagi kalau misalnya soleh-soleha bangun tidur baju tidurnya boleh dicuci sendiri kalau soleh-soleha sudah bisa, atau boleh merapikan kamar sendiri dengan menyapu kamar sendiri ya. Itu juga salah satu tolong menolong ibu saat di rumah. Nah, kemudian saat di lingkungan sekitar terjadi bencana, kita sebaiknya ikut membantu. Saling membantu saat terjadi bencana menunjukkan sikap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Saling membantu saat terjadi bencana menunjukkan adanya rasa senasib, sepenanggungan sebagai satu bangsa. Saat membantu orang lain, kita sebaiknya tidak memilih-milih. Kita sebaiknya membantu semua orang yang membutuhkan tanpa memedulikan latar belakang suku, agama maupun sosial. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi ketika kita membantu orang itu tidak boleh memilih-milih, misalnya aku mau membantuin teman aku aja, misalnya gitu. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Siapapun yang membutuhkan bantuan, maka kita harus saling menolong dan saling membantu. Ini soal di buku halaman selanjutnya, halaman 70. Nah, langsung aja ya, nanti soal ini ada tugas juga. Nah, halaman 70 tentang matematika. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai masalah yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan. Masalah penjumlahan pecahan tersebut juga sering disajikan dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan, bacalah soal dengan seksama. Setelah itu, kalian dapat membuat kalimat matematika yang sesuai dan menyelesaikannya dengan cara yang telah dipelajari tadi. Ustazah sudah memberikan contohnya ya. Di sini ada lagi contoh. Dedi dan keluarganya sedang piknik di pantai. Cuaca sangat cerah dan sedikit panas. Ibu Dedi mengeluarkan bekal puding yang telah dibuat di rumah. Puding tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dedi mengambil 2 potong puding dan adiknya mengambil 1 potong puding. Berapa potong puding yang diambil Dedi dan adiknya? Di sini ada penyelesaiannya di halaman 71. Potongan puding Dedi dapat dinyatakan pada pecahan 2/8 karena mengambilnya 2 bagian. Kemudian potongan puding adik Dedi dapat dinyatakan dalam pecahan 1/8 karena tadi mengambilnya 1 bagian. Jumlah potongan puding yang diambil mereka tinggal dijumlahkan karena apa? Penyebutnya sama, jadi jumlahkannya pembilangnya saja. 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Kemudian buka halaman 71, pelajaran bahasa Indonesia. Menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Misalnya, kita tidak bisa bermain di halaman bila cuaca hujan. Kita mengenakan jas hujan untuk melindungi diri dari hujan. Kita mengenakan pakaian yang mudah menyerap keringat ketika udara panas, atau kita lebih banyak minum minuman dingin pada saat udara panas. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah mengalami kejadian yang berkaitan dengan perubahan cuaca. Nah, soalnya nanti akan ada tugas lagi ya dari Ustazah ya. Nah, untuk tugasnya nanti Ustazah akan fotokan dan akan membagikan ke soleh-soleha.
Nah, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan Ustazah Soleha bisa mengerti apa yang sudah Ustazah jelaskan. Dan Ustazah Soleha mengerjakan tugasnya harus dengan semangat ya, tentunya dengan teliti. Dan semoga Ustazah Soleha di rumah tetap sehat. Terima kasih Ustazah Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.